Shalom Papa Mama, berikut ini panduan orang tua untuk ibadah online King's Kids. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan gadget untuk memutar materi ibadah online. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak Tuke. Yang ketiga, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti dengan antusias. Nah, yang terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari ibadah online hari ini. Shalom adik-adik. Wah, Kak Juan. Iya, Kak Titin. Gimana kabarnya nih? Oh, puji Tuhan baik. Kak Titin gimana nih Kak Titin? Yang pasti tambah sehat Kak Wah, Juan. tambah sehat, oke. Nah sekarang gimana nih Kakak Juan mau tanya gimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak yakin, kakak percaya pasti adik-adik sehat semuanya ya kan? Amin. Nah sekarang kakak kita mau sama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk buat mami, buat papi, mbak, suster semuanya yuk yang ada di rumah. Kita mau sama-sama masuk dalam ibadah Tuke hari ini. Yuk sebelum itu seperti biasa kita mau sama-sama lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, Kau boleh izinkan kami Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan pada hari ini. Biar Kau yang sertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti Bapa. Terima kasih hanya dalam nama-Mu yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kak Juan mau Gimana tanya Kak Titin? dong. Kak Juan ngerasain kasih Tuhan gak Wah, minggu hari Kak Juan ini? ngerasain banget Kak Titin. Iya, buktinya kita sehat ya Kak. Nah bener banget Kak Titin. Gimana? Kak Juan sudah siap memuji? Siap dong. Adik-adik di rumah sudah siap memuji? Siap dong. Ayo Kak. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Wah Kak Juan, Wah. kita udah nyanyi nih buat Yes, Tuhan Yesus. sudah, Kak. Kira-kira udah capek belum ya Kak Wah Juan? belum dong Kak. Oh iya,
Iya lihat Kak Juan. Wah adik-adik kita udah antusias Kak Juan. Wah, Yuk kita keren. lanjutin ya Kak Juan. Ayo Kak. Kak Juan, aku mau tanya, Kak Titin mau tanya nih. Kira-kira kalau di hadapan Tuhan kita bisa gak sih semuanya adik-adik, kakak-kakak? Bisa kelihatannya. Bisa enggak kepake kelihatannya malah Kak. Oh, terus? 1000% bisa. Oh iya karena kita punya Tuhan Yesus yang Nah, dahsyat ya Kak bener Juan. banget. Kak. Wah sekarang kita kasih tahu sama papa mama. Bilang mama papa hebat. Wah, Mama, pasti papa kita hebat. bisa. Pasti bisa. Adik-adik pakai gerakannya ya. Ayo. Ayo ikuti Kak Juan dan Kak Titin ya. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Sekarang kita bekerja. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang semua ikut gerakannya ya. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ikuti gerakan Kak Titin dan Kak Juan. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Wah Kak Juan, berarti memang kita bisa melakukan banyak hal ya Kak Juan. Bener banget Kak Titin. Karena Kak Titin percaya, karena kita punya Roh Kudus. Amin, bener banget Kak Titin. Makanya kita bisa ngapain aja Kak Juan. Betul banget apa yang dibilang Kak Titin. Nah adik-adik semuanya, Roh Kudus udah sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus udah sangat baik dalam kehidupan kita. Yuk maka hari ini kakak aja kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Biar Kau sertai kami Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan kami ini Bapa. Terima kasih dalam nama Bapa. Haleluya Tuhan. Mari adik-adik kakak kita mau sama-sama nyanyikan pujian di hadapan Tuhan. Yes Lord. Roh Kudus, Kau yang termanis untukku. Katakan, Kau ubah hidupku, Kau sentuh hatiku. Roh Kudus, hadirlah selalu di hidupku. Jamah hatiku, penuhi hidupku. Katakan, ku berikan. Ku berikan hatiku. Katakan, ku serahkan jiwaku.
ku serahkan jiwaku. Penuhi kami, penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Yuk mari dari awalnya kan pujian ini buat Tuhan, sama-sama katakan. Roh Kudus, Kau yang termanis untukku, Kau ubah hidup kami. Kau sentuh kami, Roh Kudus, hadirlah selalu di hidupku. Jamah hatiku, penuhi hidupku. Kami serahkan, ku serahkan hatiku. Katakan, ku serahkan jiwaku. Kau penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Mari katakan, ku berikan hati, ku berikan hatiku. Kami serahkan jiwaku. Kau penuhi kami Bapa, penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidupku. Yuk dari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dengan nyanyi kepujian dikatakan, ku berikan hatiku. Kami serahkan, kami serahkan jiwa kami Tuhan hanya padamu Bapa. Penuhi kami, penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Berkaryalah, berkaryalah di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku. Ini jiwa kami Tuhan, kami serahkan padamu. Jiwaku, penuhi kami Bapa dengan Roh-Mu ya Tuhan. Katakan, berkaryalah di dalam hidupku. Katakan, berkaryalah, berkaryalah di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, berkaryalah Kau Tuhan, berkaryalah di dalam hidupku. Yes, terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan, kami terus mau dituntun Kau Tuhan, kami mau terus diajar Kau Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan kehidupan kami Tuhan, segenap hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Untuk kami mau duduk diam Tuhan, ambil bagian kami yang terbaik Tuhan, untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Bapa. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan oleh kakak-kakak Tuhan, sungguh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih? Kak Putri percaya adik-adik beserta papi mami sekeluarga dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Oke, sebelum Kak Putri mulai cerita pagi hari ini, Kak Putri mau tanya dulu nih. Adik-adik ada yang masih ingat minggu lalu Kak Uli cerita tentang apa ya? Ada yang ingat? Ya, betul. Kak Uli cerita tentang gembala yang baik dan gembala upahan. Nah, selain itu, Kak Uli juga kasih kita ayat hafalan ya. Adik-adik ada yang sudah hafal? Oke, kalau yang sudah hafal boleh langsung dipraktekin. Nanti papi mami boleh direkam ya. Dan hasil rekamannya bisa dikirim ke kakak Tuke melalui WhatsApp. Oke?
Yuk sekarang kita mau mulai untuk mendengarkan firman pagi hari ini. Kak Putri ajak adik-adik untuk boleh duduk diam, dengar-dengaran, fokus ya. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan buku catatannya, oke? Yuk, pagi hari ini Kak Putri firman dengan judul Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Ayatnya diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Kita mau baca sama-sama ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang-orang itu katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah adik-adik, itu tadi cerita Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut. Kak Putri ceritain sekali lagi ya buat kita semua. Jadi suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi naik perahu. Mereka hendak menyeberangi danau. Dan ketika mereka mulai menyeberangi danau, perahu mereka mulai berlayar. Dan Tuhan Yesus yang ada beserta dengan mereka sedang tidur. Nah ketika sedang asik berlayar, tiba-tiba apa yang terjadi? Datanglah angin ribut yang sangat kencang, mulai menerjang danau itu dan membuat apa? Perahu yang ditumpangi terombang-ambing. Wah, murid-muridnya yang ada di dalam perahu itu mulai ketakutan. Mereka mulai, wah, gimana ini? Angin ributnya kencang banget. Mereka mulai ketakutan, panik. Kenapa? Karena airnya mulai masuk ke dalam perahu. Mereka makin ketakutan. Wah, gimana ini? Airnya mulai masuk ke dalam perahu. Akhirnya mereka ingat ada Tuhan Yesus beserta mereka. Dan mereka mulai menghampiri Tuhan Yesus yang sedang tidur. Mereka lalu bilang, "Tuhan Yesus, guru tolong kita dilanda angin ribut. Angin ributnya kenceng banget. Ini airnya udah masuk ke perahu. Kita bisa celaka, kita bisa binasa." Murid Tuhan Yesus sangat ketakutan. Mereka panik. Mereka takut yang benar-benar takut. Dan di situ Tuhan Yesus menjawab, "Mengapa kalian takut? Kalian kurang percaya kepadaku." Dan akhirnya Tuhan Yesus mulai menghardik angin ribut itu. Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Seketika angin ributnya diam dan air yang ada di danau itu pun ikut diam. Wow, ketika menyaksikan itu murid-muridnya sangat takjub akan kedahsyatan Tuhan Yesus. Mereka sangat mengagumi itu karena Tuhan Yesus mampu dan bisa menghardik angin ribut yang sangat kencang, bahkan mampu membuat danau itu teduh. Wow, keren ya, Tuhan Yesus kita memang keren. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar apa ya? Yang pertama kita mau catat ya, kita belajar gini, kita harus sadari kalau Tuhan Yesus mampu meredakan angin ributku, angin ributmu. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus mampu meredakan angin ributku, angin ributmu. Loh kok angin ribut? Emang di sini ada angin ribut? Enggak ya. Bukan seperti angin ribut seperti cerita di Alkitab, tapi angin ribut di sini bisa juga diartikan sebagai kesusahan kita, kekhawatiran kita, masalah kita, atau bahkan sakit penyakit kita. Nah, kita harus sadari kalau Tuhan Yesus mampu meredakannya, mampu menghardiknya, mampu meredakan kesulitan adik-adik, mampu meredakan kesusahan adik-adik, kekhawatiran papa mama mungkin, mampu meredakan sakit penyakit kita. Ya, kita belajar murid-murid Tuhan Yesus ketika di perahu itu gak sadar kalau mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang mampu meredakan angin ribut itu. Nah, tapi kita di sini mau sadari kalau kita punya Tuhan Yesus yang mampu meredakan segala kekhawatiran kita. Amin.
Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar untuk percaya akan kuasa mujizat Tuhan. Sekali lagi, kita belajar percaya akan kuasa mujizat Tuhan. Nah, kita belajar di sini untuk benar-benar percaya sepenuhnya, percaya yang gak setengah-setengah. Artinya gini, ketika kita percaya, kita sudah berdoa, kadang kita suka berpikir lagi, kira-kira apa iya ya Tuhan Yesus mampu? Bisa sih, tapi... Nah, kadang ada tapinya, kadang kepercayaan kita setengah-setengah, kadang kita percaya, enggak percaya, sedikit percaya, setengah percaya. Nah, ketika kita mau menyatakan percaya sepenuhnya, artinya kita benar-benar meletakkan kepercayaan kita benar-benar seluruhnya, enggak setengah-setengah. Kalaupun kita sudah berdoa tapi kita belum melihat perubahannya, kita harus terus percaya sampai kuasa mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ya, apalagi kita tahu hari-hari ini kita sedang dilanda suatu virus, yaitu virus corona melanda Purwokerto, bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia kita. Nah, artinya kita harus meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya, yang seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar percaya kalau mujizat Tuhan benar-benar dinyatakan atas sakit penyakit yang sedang melanda negeri kita, yang sedang melanda bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kita harus benar-benar meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar percaya kalau kuasa mujizat Tuhan mampu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita mau belajar dua hal ini. Kita mau terus mempraktekannya ya. Dan Kak Putri mau kasih ayat hafalan buat kita semua, yaitu di Mazmur 91 ayat 1-2. Yuk adik-adik, Kak Putri mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami pagi hari ini belajar dua hal, yaitu kami belajar Tuhan untuk kami terus menyadari kalau Tuhan Yesus mampu meredakan, bahkan menghardik Tuhan segala angin ribut yang ada dalam kehidupan kami, meredakan segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami, bahkan kesusahan kami. Kami percaya Tuhan mampu meredakan semuanya itu, dan kami juga Tuhan mau terus percaya kepada Tuhan, percaya dengan sepenuhnya bahwa kuasa mujizat Tuhan mampu dinyatakan dalam kehidupan kami, bahkan dinyatakan atas kota, bangsa kami, bahkan dunia ini. Tuhan, kami percaya keadaan yang terjadi hari-hari ini gak melemahkan kami, tapi kami mau terus Tuhan menggantungkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk kami boleh terus mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye.